Baik, Bapak Ibu sekalian, teman sejawat sekalian, saya catat sudah ada 6 pertanyaan yang masuk. Yang pertama untuk Dr. Febri, ada pertanyaan dari Dr. Haryo, Dr. Fitri, dan Dr. Rahayu. Mungkin Dr. Febri bisa menjawab pertanyaan ini. Dan untuk Dr. Windu, mohon diperiksa di chatnya, Dok. Di situ ada pertanyaan dari Dr. Cynthia, Dr. Fitri, dan Dr. Vina. Untuk sementara, 3 pertanyaan ini aja dulu, karena berikutnya masih ada 3 pembicara lain. Terima kasih Dr. Febri dari Malang. Mohon dijawab langsung, Dok, dari Malang. Silakan, Dok. Ya, baik, Dr. Syukur. Terima kasih sejawat sekalian atas pertanyaan yang diberikan. Saya mencatat tadi ada 3 pertanyaan yang dikemukakan oleh sejawat, dari Dr. Harunya, Dr. Fitri, dan Dr. Rahayu. Mungkin pertama saya akan berikan komentar tanggapan terhadap apa yang ditanyakan Dr. Harunya. Jadi beliau menanyakan mengapa masyarakat masih banyak tidak patuh akan protokol kesehatan. Tadi sempat disebut Dr. Windu double, gitu ya. Kemudian apakah ini karena tidak tahu atau tidak mau tahu, sudah bosan, atau tidak mampu beli masker atau sabun. Nah, ini menarik pertanyaan ini, ya, karena kalau kita lihat lingkungan sosial kita itu sangat berpengaruh terhadap individu. Nah, kalau kita menyatakan apakah tidak tahu, ada kemungkinan tidak tahu di saat mungkin orang-orang atau masyarakat yang memang jauh dari pusat informasi. Yang repot adalah orang yang tidak mau tahu. Kalau orang yang tidak tahu, saya rasa dengan pemberian informasi yang baik, menyampaikannya dengan baik, tentunya mereka akan mencoba untuk tahu. Tapi yang susah adalah yang tidak mau tahu. Nah, ini tidak mau tahu ini ibaratnya kalau dalam tadi istilahnya Dr. Windu adalah gablek tadi itu. Jadi timah tidak peduli. Jadi tidak peduli untuk dirinya sendiri, bahkan ya, otomatis akan tidak peduli terhadap orang lain. Nah, ini akan susah kalau kita melakukan upaya-upaya promosi kesehatan. Ini orang-orang yang paling susah. Dan yang ketiga, apakah sudah bosan? Nah, memang tidak mudah di saat kita terbiasa untuk aktivitas, kemudian kita harus tanda petik dikurung, ya, dengan apa istilahnya PSBB, karantina mandiri dan lain-lain, tidak mudah. Apalagi kemudian membiasakan cuci tangan, membiasakan pakai masker. Ya. Ini tidak mudah. Tapi ya harus kita biasakan dan tidak boleh lagi bosan, karena new normal yang akan kita hadapi di depan. Ini sangat membutuhkan itu. Ya. Jadi disinilah peran kita semua, ya, khususnya tenaga kesehatan, tenaga medis, bagaimana melakukan upaya-upaya promosi kesehatan dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Mungkin nanti akan dibahas oleh narasumber berikut terkait dengan promosi kesehatan. Jadi kekuatan kita semua untuk membuat Indonesia bisa bebas dari COVID, yang tadi kurva yang disampaikan Dr. Windu bisa turun, bisa landai dan bisa hilang mungkin untuk onset maupun untuk terkonfirmasi. Ini adalah peran kita semua melakukan upaya promosi kesehatan dengan memberdayakan masyarakat. Menurut saya ini kata kuncinya. Kalau kemudian tidak mampu beli masker, tidak mampu beli sabun, insya Allah sih menurut saya tidak, ya. Yang mungkin yang lebih tepat ya tadi tidak mau tahu dan sudah bosan juga. Nah, terkait dengan tanya Dr. Fitri, bagaimana mengatasi kendala pengobatan secara holistik sedangkan kita tenaga medis physical distancing. Meskipun kita physical distancing, ya, pengobatan atau pelaksanaan secara holistik komprehensif itu bukan hanya kuratif, tapi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Meskipun kita dalam ranah physical distancing, tetap kita bisa melakukan seperti begini webinar, kita menggunakan video call dan lain-lain, dan kita tidak perlu terlalu harus kemana, tidak perlu. Sekitar kita saja kita lakukan upaya itu, dan kita harapkan betul-betul orang sekitar kita bisa memahami, dan kita berharap orang sekitar kita yang memahami ini bisa menularkan pada orang lain. Ini akan menjadi bola salju yang cukup besar, dan ini sebetulnya yang kita harapkan. Jadi kalau kita melakukan upaya informasi secara massal, mungkin
lebih efektif dengan model bola salju. Jadi satu, kita di lingkup RT kita, kemudian nanti kita betul-betul memahamkan lingkungan RT kita, kemudian kita harapkan nanti lingkungan RT tadi bisa menyampaikan ke lingkungan pekerjaan masing-masing orang, kemudian sekitaran juga keluarganya. Nah, ini akan menjadi satu kekuatan utama kita untuk bisa mengatasi COVID ini. Kemudian dari Dr. Rahayu, ini terkait dengan kebiasaan kita bersilaturahmi di saat hari raya, dan memang kita tidak bisa menghilangkan tiba-tiba budaya itu, karena budaya ini sudah mengakar. Nah, yang repot adalah memang tidak semua orang memahami tentang COVID ini dengan baik. Bahkan ada yang mengatakan, beliau mengatakan, Dr. Rahayu mengatakan bahwa corona dibohongi oleh orang pintar. Bukan hanya di tempat dokter saja. Dan banyak masyarakat, saya nggak usah bicara tempat lain, sekitar saya mengatakan seperti itu. Buat apa? Ya tadi itu saya sampaikan bahwa kita ini selalu akan berada dalam lingkup virus, bakteri, dan lain-lain. Nggak usah takut. Berkaitan dengan budaya, bagaimana kita membangun budaya yang baik, kita tidak bisa melakukan secara frontal. Saya mengistilahkan kita berjalan beriringan dengan budaya, ibarat kereta api tidak pernah bisa menyatu, pasti akan berdampingan kanan dan kiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana membangun budaya sehat, membangun budaya yang baik pada komunitas kita. Sekali lagi, ini tidak hanya tanggung jawab bidang kesehatan, namun tanggung jawab kita semua. Tentunya bidang kesehatan mungkin menjadi leading sektor, menjadi leader, dan ini harus ditunjang oleh bidang lain, khususnya di bidang kemasyarakatan, misalnya dari perangkat RT, kemudian RW sampai kelurahan dan seterusnya, kemudian didukung oleh kebijakan, dan memang kita tidak bisa menerapkan kebijakan punishment dalam tanda petik, hukuman kurungan atau hukuman denda yang begitu besar, karena masyarakat kita juga belum tentu bisa, mungkin malah nanti maaf kalau harus dilakukan hukuman badan penjara, bukan orang-orang yang salah secara hukum merugikan seperti kasus pembunuhan, perampokan, tapi hanya karena orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan PSBB atau aturan isolasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh sejawat yang lain. Terima kasih Dr. Subur. Terima kasih Dr. Febri. Dr. Windu, apakah siap menjawab pertanyaan? Silakan Dr. Cynthia, Dr. Fitri Handayani, dan Dr. Vina. Ya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama Dr. Vina ya dulu tentang kriteria. Apakah semua kriteria harus terpenuhi untuk bisa melakukan pelonggaran? Pelonggaran itu tidak hanya PSBB saja loh ya. Ada daerah-daerah yang memang tidak pernah PSBB. Apakah sudah bisa nggak lebih longgar ya? Jadi artinya gampangnya sekarang yang lagi in kan sebutan new normal life. Ya, jadi artinya aktivitas biasa, bekerja di kantor seperti biasa, sekolah seperti biasa dan sebagainya, belanja ke mall, nonton bioskop dan sebagainya, tapi dengan protokol kesehatan. Nah, kriterianya tidak harus semua terpenuhi, tidak. Yang terpenting adalah RT tadi. RT harus kurang dari 1 dan itu berlangsung berturut-turut ya setiap hari. Kan kita bisa menghitung RT setiap hari ya selama 2 pekan, 2 minggu. Jadi kalau masih di dalam 2 minggu itu pernah melonjak lagi naik ke atas, di atas 1 ya tidak bisa, diulang lagi. Artinya dihitung setelah turun lagi, kemudian 2 minggu lagi. Nah, jadi artinya itu yang paling penting RT. Kemudian jumlah kasus ya, itu paling tidak jumlah kasus itu terutama yang terbaik adalah melihat attack rate-nya. Jadi jumlah kasus terkonfirmasi dibagi jumlah penduduk ya. Kemudian itu sudah turun 50% nah. Ya, 50%. Nah, tapi yang paling penting RT. Sudah, RT itu adalah pegangan. Nah, sama seperti pertanyaan dari Dr. Cynthia. Dr. Cynthia menanyakan, Surabaya ini peningkatan
kasusnya ini karena testing masifnya kah atau karena penularan? Kalau peningkatan kasus karena testing masif bagus. Justru kita harus meningkatkan kasus-kasus yang terkonfirmasi itu makin banyak makin bagus dengan cara testing masif sebanyak mungkin. Ya, kalau bisa seperti di apa namanya di mana tadi yang paling dekat lah, katakan enggak usah seperti Australia 57.000. Seperti Malaysia aja lah. Ya, 18.000 per 1 juta. Ya, kita masih jauh dari itu kan, kita masih kurang dari 2.000. Kalau kita mampu itu bagus, dan memang kasus pasti meningkat. Karena makin banyak yang case findingnya bagus, makin banyak yang terkuak, makin banyak yang terbongkar, yang ada di bawah permukaan itu, di bawah laut itu, naik ke atas. Sehingga kita makin mudah mengisolasi, penularan berhenti. Ya, dan yang ada gejala sedang berat masuk rumah sakit, supaya kematian juga tidak meningkat. Nah, jadi bagus, cuma bagaimana membedakannya antara itu karena testing masif atau karena ya kita lihat data testing masif, testingnya berapa. Kalau masih tadi belum sampai, katakanlah ya enggak usah sampai 17.000 seperti Malaysia lah ya. Katakanlah kita mampu misalnya Surabaya lah ya, mampu setiap hari 2.000 aja sudah bagus kalau mampu loh. Ya, cuma kita punya enggak alat dan reagennya? Alat sudah diberi banyak. Sekarang laboratorium banyak plus TCM. Ya. Reagen. Nah, ini reagen ini kadang-kadang tersendat-sendat, kadang-kadang berhenti ya, pasokannya dari pusat ya, sehingga kita tidak lagi bisa ngetes. Nah, tapi paling gampang membedakannya gini. Kalau kasus meningkat tapi RT-nya kecil, itu berarti artinya karena tes masif. Contohnya gini loh ya, kita tidak boleh melihat dari jumlah kasus absolut ya, nggak boleh. Contohnya ya, saya baru membantu teman-teman di Maluku Utara untuk ngitungan RT-nya. Maluku Utara itu kasusnya cuma 153. Kumulatif loh ya. Jawa Timur kan 4.800 sekian. Ya, atau 4.900-an lah ya. Maluku Utara 153. Ya. Penduduknya cuma 1 juta sekian. Kemudian Jatim itu 40 juta. Kan kalau kita bayangin, waduh, bagus ya Malut cuma 153 itu lebih aman. Tidak, RT-nya berapa? 2. Padahal kita 1,1. Artinya kita tidak boleh ditipu oleh jumlah kasus. Ya, jumlah kasus absolut. Jadi kita harus lihat RT tadi. Jadi meskipun jumlah kasus tinggi tapi RT-nya kecil, ya itu bagus gitu loh. Jadi jangan takut dengan jumlah kasus yang tinggi. Karena bukan itu yang menjadi ukuran. Ya, RT yang terutama. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaan satunya lagi tadi dari dokter siapa? Oh. Dokter Vina sudah. Bentar. Yang satu tadi, nih. Dokter Fitri. Nah, bagaimana tentang ITD UNER yang tutup karena ada stafnya yang terinfeksi ya, toh? Positif, sehingga prei dulu 2 minggu kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak tahu apa sudah dibuka lagi apa enggak ya, tapi yang terang kalau 2 minggu ya berarti sekarang belum buka. Ya. Nah, itu jelas ya akan menurunkan jumlah yang diperiksa. Ya. Nanti ada utang nanti itu pasti. Nanti kan antri banyak toh. Antrian banyak. Nanti tiba-tiba setelah dibuka itu nanti kasus melonjak. Tapi sekali lagi kita jangan lihat itu. Jangan lihat lonjakan yang tiba-tiba lonjak naik, turun, lonjak yang tinggi sekali, kemudian turun, bahkan kadang pernah itu Surabaya itu pernah 0 itu, ya. Tapi bukan karena penularan tidak ada, tapi karena tidak ada pemeriksaan, karena reagen berhenti. Nah, jadi tidak usah khawatir, ya. Cuma memang ya itu menghambat, ya menghambat toh, karena makin antrian banyak sehingga banyak orang yang seharusnya sudah tahu statusnya tidak tahu.
Tetapi dalam hal ini menilai bagaimana situasi penurunan dan sebagainya, tidak usah khawatir ya. Jadi tinggi rendahnya sesuai dengan yang dideklar tidak menunjukkan kurva epidemiologi yang sebenarnya. Kurva epidemiologi harus dilihat dari apa? Tanggal onset. Nah, itu ya, saya kira itu saja dari saya, Dokter. Pertanyaan terakhir, Nggih. dari Dokter Wahyu Ratari. Nggih, perkiraan kapan Dok akan berakhir wabah COVID ini? Nah, gini, kalau tadi saya enggak sedang mengestimasi Indonesia ya, kan kita bicaranya kan enggak bisa Surabaya sendiri dilihat, Malang dilihat, Semarang dilihat, masing-masing tidak ya. Karena kan harus bersama-sama toh. Sebetulnya kan kalau Surabaya masih tinggi seperti sekarang, harusnya Indonesia ya jangan melonggarkan dulu, karena orang Surabaya ya nanti katakanlah DKI sudah aman dilonggarkan. Orang dari Surabaya yang sedang tinggi-tinggi ini dia lagi terus bepergian ke Jakarta, Jakarta tertular lagi, pingpong aja nanti dari daerah ke daerah. Karena Jawa ini satu kesatuan epidemiologi sesungguhnya, nggak bisa diprotol-protol. Virus itu nggak kenal batas wilayah. Dia ikut orang. Jadi nggak ada virus ketika mau ke Jawa Tengah kemudian virusnya nggak mau ya balik lagi ke enggak, ikut orangnya, ikut inangnya. Nah, jadi artinya sebagai satu kesatuan epidemiologis harusnya kalau melonggarkan itu bareng. Bukan sini dilonggarkan, di sana tetap ketat. Nanti pingpong nanti. Karena mobilitas kita ini tinggi dan infrastruktur jalan kan bagus kita. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi saya belum tahu kapan persisnya, tapi kalau dari di Surabaya Surabaya yang tadi saya tunjukkan ya, itu 45 hari setelah tanggal 26 itu diharapkan turun. Kecuali kalau ada yang kemarin ini kan belum masuk banyak ya, yang akibat dari Lebaran kemarin, ada orang mudik, ada ada yang nekat sholat berjamaah dan sebagainya. Itu nanti akan kita lihat RT berikutnya gimana. Dan itu akan mengubah kurva prediksi. Ya, tetapi harapan kita dengan data tanggal 26 Mei itu 45 hari setelah itu sudah turun meskipun belum nol. Saya kira gitu, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Windu.